Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian polinomial secara bersusun. Nah, jadi nanti ada yang secara bersusun dan dengan metode Horner. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian polinomial yang secara bersusun dulu. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa baca doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita saksikan videonya ya. Nah, pembagian polinomial secara bersusun. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 dibagi dengan x tambah 3. Ini ada dua soal, kita ke soal yang pertama dulu. Nah, jadi ini dia menanyakan apakah hasil bagi dan sisa. Jadi dia dua ditanyakannya, si hasil bagi dan berapa sisanya. Caranya ada banyak, nah tapi yang saya ajarkan ini dengan cara bersusun dulu. Nah, jadi cara bersusun ini ya, yang dibagi itu ini, dan ini yang dibagi ini, dan ini adalah pembaginya yaitu x tambah 3. Nah, yang dibagi itu apa? Si 2x tambah pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Nah, ini kita baginya sama seperti bagi-bagi pembagian biasa yang secara bersusun biasa. Ini dibagi, nah ini yang dibagi, kemudian yang ini x tambah 3, ini pembaginya. Nah, jadi yang ini bagi ini, yang di dalam 2x pangkat 3-nya tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1, ini yang di dalam, dan di luarnya adalah si pembaginya, yaitu si x tambah 3. Nah, jadi jangan terbalik, kalau misalnya nuliskan soal, ini bagi ini, berarti yang ini di dalam, baru yang ini di luar. Ya, jangan terbalik, jangan x tambah 3 di dalam, ini di luar. Nah, jadi yang 2x tambah pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1 itu letaknya di dalam sini. Yang di luar adalah x tambah 3. Sama seperti kayak biasa, seperti 7 dibagi 3. 7-nya di dalam, baginya 3. Nah, kan 7 dibagi 3, berarti 7 yang di dalam, yang di luar 3. Nah, sama seperti kayak pembagian biasa, pembagian bersusun biasa. Ini caranya juga sama dengan pembagian bersusun biasa. Gimana caranya, Bu? Caranya adalah, lihat, kamu hanya fokus ke yang awal aja, ke fokus, nggak usah hiraukan dia tambah 3, tambah 5, tambah berapa, nggak usah dihiraukan. Lihat si awal, si x. Nah, itu aja yang kamu fokus. Nah, ini juga yang kamu fokus adalah yang pertama. Ini variabelnya, ini adalah 2x pangkat 3 dibagi si x. Itu aja yang kamu bagi. 2x pangkat 3 dibagi x. Nah, ini kan x-nya pangkat 3. Ini x pangkat 1. Kalau dibagi kan jadi x pangkat 2 kan? Nah, jadi ini kan 2 dibagi 1. 2 bagi 1, 2. Nah, sekarang si x pangkat 3 dibagi dengan si x. X pangkat 3 bagi x itu kan sama dengan x kuadrat. Jadi x-nya dikurangkan x 3, ini pangkat 1. 3 dikurang 1, x kuadrat. Jadi 2x kuadrat. Karena kenapa 2? 2 dibagi 1, 2x kuadrat. Bu, ini 3-nya gimana? Nggak usah dihiraukan. Jadi yang kamu fokuskan adalah pembagi ini sama yang depannya saja. Berarti 2x pangkat 3 dibagi x adalah 2x kuadrat. Nah, kemudian itu fokusnya, itu kunci yang pertamanya ya, yang harus kamu tahu. Nggak usah hiraukan di x tambah 3, x tambah 5, x kurang 6, itu nggak usah dihiraukan. Yang fokus di awalnya saja, berarti 2x pangkat 3 dibagi x adalah 2x kuadrat. Paham sampai sini ya? 2 dibagi 1, 2, x pangkat 3 bagi x adalah x kuadrat. Nah, setelah itu hasilnya kita letak di atas. Nah, seperti biasa, ke bawah dikali, kamu kalikan ya. 2, karena ini jangan-jangan masih banyak yang belum tahu cara bersusun seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya di atas, kemudian dikalikan ke sini. 2x kuadrat dikali ini. Nah, ini kan seperti ini, induknya 1, anaknya 2. Nah, ini kan seperti anaknya 2. Ini ke sini juga, induk ke rumah anak pertama, induk ke rumah anak kedua. Jadi saya langsung di sini 2x kuadrat dikali x adalah 2x pangkat 3. Ini kali ini, 2x kuadrat dikali x, 2x pangkat 3. Ini 2 pangkat 2, ini pangkat 1, berarti x pangkat 3. Nah, kemudian dia ke sini, jangan lupa ke rumah anak yang kedua, berarti ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 yaitu 6. 6x kuadrat. Nah, 2x kuadrat dikali 3 yaitu 6
6x kuadrat. Nah, 6x kuadrat 2x kuadrat dikali 3, 6x kuadrat. Nah, setelah itu kamu apain? Kamu kurang ya. Kenapa dikurang? Kadang bisa ditambah, tergantung gimana supaya kamu habis. Ini dikurang. Sorry ya, ini dikurang. Nah, jadi ini kan ini supaya habis ya 2x pangkat 3, bukan ditambah, dikurang ya, salah tadi. Jadi ini kamu kurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, jadi habis ya. Nah, jadi setelah kamu kurang, ini juga kamu kurang 7x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Jadi berapa? X kuadrat sisanya kan? Nah, 1x kuadrat atau saya tulis x kuadrat saja. Nah, kemudian yang ini min 5x tambah 1 kan nggak ada dikurangin apa-apa, maka kita turunkan saja min 5x tambah 1. Nah, selanjutnya yang ini tuh kamu bagi lagi ke atas. Nah, di atas dibagi lagi. Ke atas dibagi sama seperti pembagian biasa ya. Yang ini dibagi ke atas. Nah, cara baginya juga nggak usah hiraukan yang ini. Fokus ke depan-depannya saja. Yang ini x kuadrat, yang ini si x. Berarti kalau x kuadrat dengan si x kuadrat bagi si x berapa? Ini kan x pangkat 2, x pangkat 1. Berarti positif ya. Ini positif. Kenapa? Karena ini positif, ini positif. Berarti positif. Positif x aja, ya kan? Karena x kuadrat dibagi x, kan x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 1. Berarti tinggal si x pangkat 1. Nah, kemudian hasil yang ini kamu kali lagi ke sini. Ini induknya, ini anaknya 2. Kalikan x kali x, yaitu x kuadrat. Nah, ini x kali 3 sama dengan positif 3x. Nah, jadinya. Kemudian diapain lagi, Bu? Dikurangin. Nah, kurangkan x kuadrat dikurang x kuadrat, jadi habis, ya kan? Nah, sekarang min 5x dikurang 3x. Berarti min 5x dikurang 3x sama dengan minus 8x ditambah 1. Ya kan? Minus 8x tambah 1. Nah, lihat. Ini pangkatnya pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti masih bisa dibagi. Yang nggak bisa dibagi adalah ketika yang ini pangkatnya itu lebih rendah daripada yang ini. Ketika yang mau dibagi lebih rendah pangkatnya dari si pembagi ini. Nah, jadi ini kan pangkatnya sama, berarti masih bisa dibagi. Min 8x dibagi dengan x. Nah, kita fokus ke depannya aja ya, depannya saja. Berarti min 8x dibagi x itu sama dengan minus 8, ya kan? Kan min 8x dibagi x. X pangkat 1 jadi x pangkat 0 atau nggak ada, minus 8 dibagi 1 minus 8. Nah, kemudian angka minus 8 ini semuanya kamu kali dengan ini. Minus 8 dikali x sama dengan minus 8x, minus 8 dikali positif 3 yaitu minus negatif 24. Kemudian dikurang ya. Nah, kurang minus 8x dikurang minus 8x, jadi habis ya. Nah, ini sekarang 1 dikurang negatif 24. Ini kan jadinya kalau kamu bingung, kamu bisa buat disilih-silih. Berarti kan 1 dikurang negatif 24. Nah, ini kan berarti jadi ditambah. 1 kurang jadi tambah. Jadi 1 tambah 24 sama dengan 25. Nah, sekarang 25-nya bisa nggak, Bu, dibagi lagi dengan x tambah 3? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah pangkatnya pangkat 0. Si x ini pangkatnya udah pangkat 0. X pangkat 0 atau nggak ada ya. X pangkat 0 atau 1. X pangkat 0, 1. Nah, itu udah nggak ada lagi. Nah, ini pangkat 0, ini pangkat 1. Berarti kan lebih rendah tuh pangkatnya daripada yang ini. Berarti udah selesai. Maka yang ini 25 ini disebut dengan sisanya. Dan yang ini, yang atas 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 8 itu disebut dengan hasil bagi. Nah, disebut dengan hasil bagi. Nah, ini hasil bagi dan ini sisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi biasanya yang ini, yang 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1, itu ini adalah 2x pangkat 3 ditambah dengan 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Ini sama dengan yang ini adalah kalau kamu kalikan ini kali ini, kalau kamu kalikan hasil bagi si 2x kuadrat ditambah x dikurang 8, ini kamu kalikan dengan si pembagi, yaitu x tambah 3, kemudian kamu tambahkan dengan sisa 25, maka hasilnya itu sama dengan ini. Nah, maka hasilnya sama. Jadi kalau kamu yang ini, kamu kali ini, kemudian kamu tambah ini, itu hasilnya sama dengan ini. Sama dengan ini, misalnya gini, bagi-bagi biasa, 7 dibagi 3, 7 bagi 3 kan 2 kali 3, 6, 7 kurang 6, 1. Ini kan berarti kan 7 itu sama dengan berapa? 2 dikali 3, 2 kali 3, 6 ditambah 1. Nah, sama dengan ini.
Jadi hasil yang ini 2x kuadrat tambah x kurang 8, kalau kamu kali dengan x tambah 3, kemudian kamu tambah sisanya, itu sama dengan si ini, yang dibagi. Nah, jadi ini dia. Nanti ini ada rumusnya, tapi ini rumusnya belum kita pelajari. Ini disebut si fx atau yang dibagi. Yang dibagi. Nah, kemudian yang ini hasil bagi, yaitu si px. Nah, ini saya hapus ya. Si px dikali yang ini si hx dikali si hx, dan di sini dikali sx atau sisa. Si px ini adalah si hasil baginya. Kemudian yang ini si hx-nya itu si pembagi, dan yang ini sisanya. Nah, ini jadi ini nanti rumusnya dipakai, tapi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya kasih gambaran aja seperti itu. Nah, jadi kalau kamu mau menentukan, kalau kamu mau mengoreksi apakah ini benar atau enggak jawabannya, kamu bisa kalikan dengan ini. Ini kamu kalikan ini, kemudian kamu tambah ini, kamu tambah sisa. Pas nggak sama yang ini, sama yang soalnya, sama 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 5x tambah 1. Kalau pas, maka jawaban kamu benar. Nah, gitu ya, cara mengkoreksi apakah jawaban kamu benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua itu sama, cuman ada pangkatnya lebih tinggi. Yang ini x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat ditambah 6x dikurang 10. Nah, tapi dia dibagi dengan, ini lebih panjang, x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Nah, jadi walaupun dia panjang seperti ini, kamu hanya fokus ke depannya saja. Ya, sekali lagi, kalau mau apapun itu fokus depannya aja, nggak usah perhatikan belakang-belakangnya. Nah, ini berarti kan x pangkat 4, ini x pangkat 2. Berarti dibagi x pangkat 4 bagi x pangkat 2, x pangkat 2, ya kan? Dikurangin aja pangkatnya. 4 dikurang 2 jadi 2. Kemudian x kuadrat ini kamu kali ke sini. Ini di sini dikali ya. Berarti x pangkat 4 dikali ini berapa nih? Min 3x dikali x pangkat 2 berarti minus 3x pangkat 3. Nah, minus 3x pangkat 3. Nah, di sini minus x pangkat 3, kemudian di sini ditambah x kuadrat dikali 1, yaitu x kuadrat. Nah, kemudian kamu kurang. Nah, hati-hati dalam pengurangan. Di sini kan x pangkat 4, langsung ke x pangkat 2 soalnya. Sementara yang ini x pangkat 3, di sini x pangkat 2. Nah, kamu tuh hanya boleh mengurangkan kalau dia itu mempunyai pangkat yang sama. Pangkat yang sama dan variabelnya harus sama, pangkatnya harus sama juga. Nah, jadi kalau x pangkat 4 dikurang dengan x pangkat 4, kalau misalnya ini kan min 5x kuadrat, jangan kamu kurang dengan min 3x pangkat 3. Kenapa? Karena beda pangkatnya, jadi nggak bisa kamu kurangin ya, dia tidak sejenis, dia harus yang sejenis baru bisa kamu kurangin. Nah, jadi ini x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 bisa ya, habis. Tapi yang ini, yang minus x pangkat 3 bu, temennya nggak ada yang di atas. Yang ada di atas min 5x kuadrat dengan x kuadrat, itu baru bisa. Tapi yang min 3x pangkat 3 nggak ada temennya, berarti itu apa di atasnya? Di atasnya itu 0. Nah, saya bisa ini minus 5x minus 5x kuadrat. Nah, itu yang di atasnya itu 0. Anggap aja itu 0 atau nggak ada. Jadi 0 dikurang 3x pangkat 3. Nah, gitu. Karena kenapa 0 saya bilang x pangkat 3-nya? Karena dia nggak ada x pangkat 3 di soal. Berarti dia 0 dikurang min 3x. Berarti kurang. Nah, kurang min jadi positif. Jadi positif ya. Jadi positif 3x pangkat 3. Nah, itu dia jadinya. X pangkat 4-nya udah habis. Jadi positif 3x pangkat 3. Nah, yang ini baru bisa dikurang. Minus 5x kuadrat dikurang dengan minus x kuadrat. Baru boleh. Karena dia sama. Nah, hati-hati dalam pengurangan. Yang dikurang itu harus sama ya. Nah, minus 5x kuadrat dikurang x kuadrat itu sama dengan minus 6x kuadrat. Ya kan? Min 5 dikurang 1 berarti min 6. Utang 5, utang 1. Min 6x kuadrat. Nah, kemudian yang bawahnya nggak ada, tulis aja 6x dikurang 10. Nah, lagi-lagi fokus kita ke depannya saja. Nggak usah fokus ke sebelah-sebelahnya. Nih, fokus ke 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Nah, ini 3 dibagi 1, berarti positif 3 ya.
Nah, X pangkat 3 X kuadrat berarti X pangkat 1 atau X aja. Ini kan 3 dikurang 2 berarti X pangkat 1. Nah, 3X pangkat, jadi 3X. Nah, 3X ini kamu kalikan lagi dengan ini keseluruhannya. Induknya 1, anaknya 3. Berarti 3X kali X kuadrat berarti 3X pangkat 3. Nih, 3X dikali min 3X berarti minus 9X kuadrat. 3X dikali 1 berarti positif 3X. Nah, kemudian kita kurang. Nah, di sini baru sama. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, ini habis ya, dikurangin 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 habis. Nah, ini pas pada saat pengurangan ini min 6 min. Jadi positif ya. Minus 6 dikurang min 9. Nah, kalau ini min 6, jadi hati-hati dalam pengurangan ini. Ini min 6, Bu, ini min 9. Berarti utang 6, utang 9 berarti utang 14 salah ya. Jadi kamu perhatikan di sini juga ini pengurangan. Min 6 kurang negatif 9 berarti min 6 min jadi positif ya. Nah, kalau kamu bingung kamu bisa dibuat sila-sila min 6 dikurang min 9. Nah, ini kan jadi min 6 ditambah 9 jadinya. Jadi utang 6 bayar 9. Jawabannya adalah positif jadinya. Positif 3X kuadrat. Nah, ini 6X dikurang 3X berarti positif juga. Positif 3X dikurang 10. Nah, seperti itu ya. 3X kuadrat tambah 3X kurang 10. Nah, kemudian ini masih bisa dibagi, Bu. Masih bisa karena variabelnya karena kuadrat X ini X kuadrat, karena ini X kuadrat. Jadi masih sama, masih belum ini masih sama, berarti masih bisa dibagi. Kecuali kalau ini lebih kecil pangkatnya baru nggak bisa. Ini pangkatnya sama ya. Berarti ini kan 3X kuadrat dibagi lagi. Nggak usah perhatikan samping-sampingnya, depannya aja. 3X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, berarti ini 3 dibagi 1 jadi positif 3. Nah, X kuadrat jadi X pangkat 0 atau 3 aja, ya kan? Nah, 3 kali X kuadrat berarti 3X kuadrat dikurang 3 kali min 3X min 9X. 3 dikali 1 positif 3. Nah, kemudian kamu kurang. Ini dikurangin. Nah, maka hasilnya habis yang ini. Yang ini hasilnya 3X dikurang 9X. Nah, 3X dikurang 9X. Berarti berapa jawabannya? Positif jadi ya. Jadi positif. Naik pos jadi 3 tambah 9 jadi 12X. Nah, sementara ini min 10 dikurang 3. Utang 10, utang lagi 3. Berarti minus 13. Minus 13. Nah, sekarang ini masih bisa dibagi nggak, Bu? Lihat, ini kan pangkat 1, 12X pangkat 1. Yang mau pembaginya X pangkat 2. Nah, ini yang saya bilang udah nggak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena ini udah pangkat 1, ini pangkat 2. Pangkatnya lebih kecil, berarti dia nggak boleh dibagi. Nah, ini apa? Ini apa? Ini sisanya, yaitu 12X kurang 13. Sementara yang ini adalah hasil baginya. Nah, hasil baginya. Kamu bisa tulis di sini hasil bagiannya. Kan dia nanya 2, hasil baginya adalah X kuadrat tambah 3X tambah 3. Sementara sisanya adalah 12X dikurang 13. Nah, untuk kamu koreksi apakah jawaban kamu benar, kamu bisa mengalihkan ini kali ini, kemudian kamu tambah dengan ini. Nah, cukup sekian dengan 2 soal yang udah saya ajarkan mengenai pembagian polinomial secara bersusun. Nah, kemudian ada 2 soal untuk kamu sebagai bahan latihan. Nah, latihannya 2 soalnya yaitu, ini udah saya jelaskan dua-dua. Nah, yaitu yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Yang pertama itu adalah 4X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 dibagi dengan 2X tambah 3. Nah, kemudian yang kedua soalnya yaitu 3X pangkat 4 ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 1. Nah, jadi dua-dua ini udah saya jelaskan seperti ini. Kalau ada yang nggak paham boleh dijapri saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Tetap semangat belajar, tetap semangat matematikanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.